Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rohimin dalam motivasi hidup. Untuk kali ini akan menengahkan judul yaitu demokrasi cinta. Itu bagaimana? Tapi sebelumnya saya doakan dulu kepada teman-teman semua, semoga sehat selalu jasmani dan rohani dan dilancarkan semua urusan serta dilimpahkan rizki yang barokah. Bagaimana penjelasan tentang demokrasi cinta ini? Mari kita simak baik-baik dan memahami apa yang dijelaskan nantinya. Bismillah. Alhamdulillah. Demokrasi cinta atau dalam kategori pilihan. Sekarang bukan zamannya zaman Siti Nurbaya. Dijodohkan yang belum kenal, itu tidak semuanya mau. Karena sekarang ada demokrasi cinta, ini orang tua akan lebih cenderung pada anaknya bebas dalam memilih. Yang penting pilihan harus tepat dan juga tidak sembarangan memilih, ada latar belakang yang jelas. Karena semua demokrasi cinta ini akan bebas, namun ada aturan-aturan yang di situ menjadi pedoman buat kita memilih. Jangan sampai salah memilih. Orang tua itu takut kepada anaknya yang salah pilih kemudian tidak hidup bahagia. Ini yang ditakutkan. Anak pun ditakutkan kalau misalnya dijodohkan tapi tidak ada rasa hasrat dan perasaan. Kata orang tua mengatakan bahwa ini cinta akan berjalan dengan sendirinya kalau sudah berumah tangga. Ini kalau anaknya percaya ataupun yakin. Kalau tidak yakin, ragu, maka akan terjadi perpisahan. Maka diadakan demokrasi cinta ini. Ya terserah. Memilih asalkan saling suka, saling cinta. Terus orang tua bisanya merestui, mendoakan supaya anaknya itu bahagia, entah itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Maka suatu demokrasi tentu ada aturan. Walaupun satu rumah itu beda pilihan sudah wajar. Ini kalau dalam kategori pilihan ataupun pencoblosan misalnya. Tentu dalam cinta juga seperti itu. Jangan sampai kita dipaksa-paksa, karena cinta tidak bisa dipaksa-paksa ataupun terpaksa. Semua akan bubar nantinya kalau misalnya terpaksa menikah dengan dia karena sesuatu. Orang tuanya yang memiliki hutang kepada si A, kemudian si A mempunyai anak, terus harus menikah dengan anaknya si B karena terjerat oleh hutang. Itu ada juga. Karena semua ada cerita-cerita yang menjadi renungan buat kehidupan kita. Begitulah kira-kira. Ada juga yang berbeda kasta, berbeda pangkat, berbeda kepunyaan. Ini derajatnya tinggi karena kaya raya, yang itu derajatnya miskin karena tidak punya apa-apa. Kalau misalnya kedua anak ini sudah saling cinta, bagaimana? Toh alasannya hidup mati sama dia. Orang tua akan berbuat apa? Takutnya nanti kedua anak ini nekat, kemudian mati sama-sama bagaimana? Nah, ini menjadi harus saling bisa mengerti tentang orang tua dan anak. Apalagi dalam mencari pasangan hidup, karena kehidupan dalam berumah tangga itu tidak 1 tahun, 2 tahun, tapi ya lama, seumur hidup. Jadi yang penting saling bisa mengerti dan saling bisa memahami kriteria-kriteria
pilihan orang itu dihargai. Karena berbeda, ini anaknya jenderal, yang satu anaknya petani, tidak bisa saling bersatu karena ada jurang pemisah mereka berbeda kasta. Ini akan menjadi lebih runyam. Maka dalam demokrasi cinta inilah akan terjadi cinta itu bebas memilih. Yang penting nyaman, aman, dan juga saling berkasih sayang. Inilah yang dicari seseorang, tidak lain adalah kebahagiaan, keharmonisan, dan juga romantis. Ini lebih baik lagi, karena suatu hubungan kalau ada keromantisan maka akan erat bagaikan perangko. Nah, itulah. Oleh sebab itu kita harus bisa saling mempercayai seseorang apabila sudah serius dalam hubungan, apalagi sudah dewasa. Takutnya yang nantinya umurnya sudah tambah, yang perempuan menjadi perawan tua, yang laki-laki menjadi bujang tua. Ini jangan sampai. Menakutkan kalau sampai sudah tidak ada hasrat sama sekali, maka orang tua akan berpikir, apakah anak saya ini tidak normal dan lain sebagainya. Namun orang tua harus bijak dan mendoakan terus kepada si anak ini agar mempunyai masa depan yang cerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dalam demokrasi cinta. Dari saya Muhammad Rohimin, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.